Selamat malam semuanya, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, para hamba Tuhan yang hadir dalam malam evangelisasi yang ke-37 ini, JLFI mengadakannya. Dan kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita Duinatur Kristus bagian yang kedua ya. Sekali lagi ini merupakan pengajaran yang sebenarnya agak rumit ya. Tetapi rumit itu bukan berarti tidak bisa kita mengerti ya, akan bisa kita pahami dengan seksama dengan teliti, dan perlu kita mempelajari ini berkali-kali, karena itu materi sudah saya siapkan, sudah disiapkan yang bisa dibaca ulang untuk mempelajarinya lagi. Saya ingin cek dulu suara saya terdengar jelas ya. Oke, baik. Bisa kita lanjutkan hari ini praeksistensi dan kekalahan Kristus ya. Kajian teologis Duinatur Kristus bagian yang kedua. Next. Nah, sebenarnya ini bisa sampaikan, harusnya materi kita hari ini itu bagian 1 ya. Materi kita yang terdahulu di bulan Maret itu sebenarnya bagian yang ketiga. Tapi tidak masalah, kita sudah ketahui tentang Duinatur Kristus, Kesatuan Hipostatik, konsili-konsili gereja, dan bidat-bidat kristologi. Sudah kita ketahui, jadi kita mulai dari yang ini. Sekarang kita lanjutkan di bagian relasi inkarnasi logos ya. Next. Nah, sebenarnya seluruh apa yang kita ajarkan itu ada di skema ini. Namanya skema konseptual Kristus dalam relasi Trinitas Kristen ya. Ini skemanya saya buat sedemikian ya. Sebenarnya satu lembar ini ya, ini bisa jadi 2 SKS ya. Sebenarnya hanya satu lembar saja dibuat skema sedemikian rupa, sesederhana mungkin. Tapi kalau dijadikan satu buku mungkin bisa setebal 300 sampai 500 halaman ya. Nah, next. Kita akan membaca ayat bacaan kita di Ibrani 1 sebagai dasar kita hari ini, ayat 1 sampai 4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dan firman yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Next. Ini tadi ayat bacaan kita. Satu penegasan kristologi paling esensial dalam kitab Ibrani ini apa itu? Ya, bahwa Kristus adalah Allah sejati yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia pada peristiwa yang kita kenali dengan istilah inkarnasi ya. Ayat rujukannya Ibrani 1 ayat yang ke-8. Jadi Kristus mengambil rupa manusia. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 tadi sudah kita baca. Namun yang terpenting ialah ada sejumlah gelar dari ayat yang kita baca tadi yang dikenakan kepada Kristus. Ya. Di kitab Ibrani itu ada banyak gelar yang diberikan kepada Kristus, tapi di ayat yang kita baca paling tidak ada 3 gelar tadi. Yang dari sana nanti kita akan bicara tentang pra-eksistensi dan kekekalan Kristus. Yang pertama, Kristus disebut sebagai pencipta alam semesta. Di Ibrani 1 ayat 2 tadi. Prase Yunani dihokai epoisentos ainas ya, dalam Ibrani 1 ayat 2 tadi. Sebenarnya dapat diterjemahkan dan melalui Dia, yaitu Kristus, Ia, yaitu Allah, telah menciptakan alam semesta. Jadi secara gramatikal, klausa diho itu sesungguhnya menjelaskan fakta teologis bahwa Kristus adalah pelaku perantara, sehingga melalui di situ pelaku perantara, ya, Dia adalah agen pencipta alam semesta. Dengan kata lain, Dia sang pencipta itu sendiri. Dan ini sesuai dengan pernyataan-pernyataan baik Rasul Yohanes maupun Rasul Paulus, Yohanes 1 ayat 3 dan Kolose 1 ayat yang ke-16. Nah, gelar yang kedua, dia disebut sebagai cahaya kemuliaan Allah. Ayat yang ketiga dari Ibrani 1 tadi. Ini hendak menyingkapkan bahwa Yesus sebagai cahaya kemuliaan Allah berperan memancarkan sinar keagungan atau kemuliaan Allah. Next.
Lanjut ya. Jadi istilah yang digunakan di sana adalah apogasma, cahaya atau sinar. Dan dalam konteks ini menekankan bahwa Kristus itu merupakan figur sempurna yang berasal dari pribadi Allah yang sempurna. Dengan kata lain, kemuliaan Allah yang besar itu dapat dilihat di dalam Kristus. Maka Kristus berkata bahwa barang siapa melihat anak, ya, dia telah melihat Bapa. Kemudian Kristus adalah gambar wujud Allah. Ibrani 1 ayat 3. Kata wujud itu adalah hipostatis. Kata Yunani hipostatis mengacu pada pengertian esensi, substansi, atau sifat ilahi. Jadi penulis hendak menyatakan bahwa Kristus, gambar Allah itu, yang dimaksudnya adalah bahwa Kristus merupakan refleksi atau wujud ilahi. Kristus yang berinkarnasi itu merupakan refleksi atau wujud ilahi, ya, dari Allah. Dengan kata lain, seluruh eksistensi, esensi dan substansi Allah, ya, kemuliaan seperti kemuliaan, kekuasaan, kebesaran, kekekalan, kesucian, dan sejumlah karakter ilahi, ya, seperti Allah Maha Tinggi, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Hadir, semua itu berada di dalam Kristus, ya. Sehingga dikatakan seluruh kepenuhan Allah itu telah berdiam dalam Kristus. Kolose 1 ayat yang ke-19. Nah, dengan demikian, ya, penulis kitab Ibrani ini melalui gelar-gelar ini yang hendak menjelaskan kepada kita bahwa Kristus itu sendiri adalah Allah dan dia berasal dari kekekalan. Jadi di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 saja kita mendapati bahwa penulis kitab Ibrani hendak mengungkapkan fakta keilihan Kristus yang berhubungan dengan praeksistensi dan kekekalannya. Nanti kita lihat ada gelar-gelar lain lagi dalam kitab Ibrani itu, ada beberapa lagi. Saya kira cukup itu dulu sebagai nas pengantar kita. Next, ya, lanjut. Nah, sekarang kita bicara tentang praeksistensi dan kekekalan logos. Ya. Nah, terkait dengan doktrin Duinatur Kristus, saya mengamati, ya, baik dalam diskusi-diskusi akhir beberapa tahun terakhir ini, ya, kemudian juga dari sejarah gereja yang buku-buku yang saya baca, masalah utama di masalah kristologi itu terletak pada bukan soal kemanusiaan, tetapi soal keilahiannya. Ya, saat ini orang dengan mudah dapat menerima kemanusiaan Kristus dan menolak keilahiannya. Nah, ini problemnya. Maka ketika kita bicara tentang Duinatur Kristus, seharusnya kita tidak memulai dari kemanusiaannya, tapi kita mulai dari keilahiannya. Sehingga nanti tidak boleh ada asumsi bahwa Kristus adalah manusia yang dijadikan Tuhan. Dalam konsili Nikea, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang menyerang kekristenan, ya, dengan cara yang strawman, ya, tidak memahami kekristenan. Ya. Jadi kita tidak memulai dari kristologi dari bawah, tetapi kristologi dari atas, dari pernyataan Allah sendiri. Ya. Jadi kalau kita ingin bicara tentang Duinatur Kristus, adalah baiknya jika kita bicara tentang praeksistensi dan kekekalan logos itu sendiri, yang nantinya berinkarnasi, mengambil rupa manusia. Setelah kita paham bahwa dia adalah ilahi, maka bicara tentang kemanusiaannya tidak ada yang tidak mungkin. Ya, yang mustahil adalah manusia menjadi ilahi atau manusia menjadi Allah, itu sangat mustahil. Tapi kalau Allah hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang kekal, ya, pencipta segala sesuatu, ya, mengambil rupa manusia, itu tidak sulit. Karena preposisinya dimulai dari kemahakuasaannya. Susah apa baginya? Karena dia maha kuasa. Ya. Nah, jadi saat ini, ya, divinitas Kristus, bahkan deitasnya seringkali ditolak. Ya. Jadi kita perlu berbicara tentang, memahami tentang eksistensi dan kekekalan logos ini. Kita perlu memiliki keyakinan bahwa, ya, Kristus itu praeksis dan dia kekal. Jadi kita harus mulai dari situ, ya, kristologi yang alkitabiah, ya, tanpa harus mengabaikan kristologi yang dari bawah, ya, tentang kemanusiaannya. Ya. Tapi kita harus mulai dari pernyataan Alkitab bahwa Kristus itu adalah Allah sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan praeksistensi dan kekekalan Kristus? Secara sederhana, praeksistensi berarti bahwa Kristus telah ada sebelum dilahirkan. Dilahirkan di mana? Dilahirkan di Bethlehem. Jadi sebelum lahir di Bethlehem, Kristus sudah ada. Ya, dia pernah berkata, sebelum Abraham ada, aku telah ada.
ya. Itu praeksistensinya, ya. Nah, sedangkan kekekalan Kristus tidak hanya berarti bahwa Kristus sudah ada sebelum kelahirannya di Bethlehem, bahkan sebelum penciptaan. Kristus ada bahkan sebelum penciptaan, sebelum adanya waktu. Dia selalu ada dan selama-lamanya ada. Itu kekal. Kepada para mahasiswa saya selalu menyatakan bahwa dimaksud dengan kekekalan itu adalah tidak ada awal dan tidak ada akhir. Itu kekekalan yang dimiliki Allah. Manusia nanti akan memiliki kekekalan, tapi manusia memiliki awal. Dan dia akan mengalami kekekalan yang tiada akhir, entah di surga atau di neraka. Di neraka juga akan mengalami kematian dan hukuman kekal nantinya. Di surga akan mengalami kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Bagi yang percaya kepada karya, kepada pribadi, karya, dan apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita. Semua telah dibayar lunas oleh Kristus. Kita hanya perlu percaya dan mengimani pribadinya dan mengimani karyanya. Semua sudah dibayar lunas olehnya. Ya. Nah, lanjut, itu tentang praeksistensi dan kekekalannya. Ya, saya kira saya tidak perlu menjelaskan lagi bukti-bukti dari praeksistensi. Saudara bisa lihat di slide itu dan bukti-bukti dari kekekalan Kristus. Next, lanjut. Ya, masih bisa kita lanjut. Oh ya, kembali. Oke. Ya. Secara historis, ya, ada beberapa ajaran sesat atau yang bisa dikenal dengan bidat yang menolak preeksistensi dan kekekalan Kristus, yaitu ebionisme, menolak preeksistensi Kristus dan menolak natur ilahinya. Mereka menyatakan bahwa Yesus hanyalah manusia biasa saja. Maka tadi di depan saya katakan tidak hanya pandangan kontemporer saat ini, tapi di dalam sejarah, di dalam gereja mula-mula, kaum ebionisme menerima kemanusiaan tapi menolak keilahiannya. Makanya masalah utama dalam kristologi itu adalah penolakan atas keilahiannya. Dan kita harus bisa memberikan bukti-bukti, fakta-fakta Alkitab, ya, untuk menjelaskan keilahiannya tersebut. Ya. Kemudian yang kedua adalah Arianisme. Arian ini menerima preeksistensi tapi menolak kekekalan. Jadi preeksistensi Kristus diakui tapi menolak kekekalannya. Ya. Arianisme menyatakan bahwa Yesus hanyalah salah satu subordinasi dari Allah. Ya, mengajarkan bahwa Kristus itu, ya, hanya homoiousios, bukan homoousios. Jadi tidak sehakikat tetapi mirip. Ya. Kemudian pandangan Socinianisme mengajarkan bahwa hanya ada satu zat dari satu pribadi. Ya, dan yang berikutnya adalah saksi-saksi Yehova. Next. Ya, saksi-saksi Yehova ini menganut pandangan mirip dengan Arius, tidak mengakui kekekalan logos. Mereka berpandangan bahwa Yesus diciptakan oleh Allah, sebab itu ia sendiri bukan Allah. Bahkan Yesus ini adalah malaikat Mikael. Ya, di dalam pandangan saksi-saksi Yehova, malaikat Mikael, ya, yang mempunyai permulaan sebagai ciptaan. Allah menciptakan dua malaikat yang punya kuasa yang luar biasa, satu Mikael dan satu Lucifer. Lucifer menentang Allah dan menjadi iblis. Mikael datang di tengah-tengah manusia menjadi Yesus Kristus. Dan itu bukan ajaran Alkitab, bukan ajaran Alkitab historik. Alkitab kita dan ajaran gereja secara historik. Ya. Namun kita bersyukur memiliki orang-orang di dalam sejarah gereja seperti Bapak Gereja Athanasius dan bapak-bapak gereja lainnya yang menentang bidat-bidat. Nah, dan akhirnya melahirkan beberapa konsili. 3 konsili yang sangat penting adalah konsili Nicea, konsili Konstantinopel, dan konsili Chalcedon yang merumuskan, ya, keilahian dan kemanusiaan Kristus, dui natur Kristus, bahwa Yesus memiliki dua natur dalam satu pribadi. Dui natur, dia memiliki dua natur dalam satu pribadi, kesatuan hipostatik atau hypostatic union, ya. Kemudian hubungan antara kedua natur itu tidak bercampur, tidak berubah, tidak berbagi, dan tidak terpisah. Ini sudah saya jelaskan cukup materinya itu di malam evangelisasi yang ke-36 bulan yang lalu, ya. Nah, formulasi konsili Chalcedon ini merupakan formulasi standar diterima oleh gereja di sepanjang sejarah, baik itu Katolik, Protestan, ya, Baptis, Wesleyan, Baptis, ya, Reform, Pentakodal, karismatik, ya. Jadi semua gereja-gereja arus utama,
ya menerima pengakuan ini. Penyimpangan dari formulasi ini, ya, penyimpangan dari formulasi ini, ya, itu hanya oleh sebagian kecil orang, ya, hanya orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok kecil tertentu. Tapi aliran-aliran arus utama atau mainstream menerima rumusan ini, memberikan rumusan ini, memberikan kepada kita batasan-batasan, ya, supaya tidak terjerumus kepada ajaran sesat, ya. Next, lanjut. Nanti tolong diingatkan saya, ya, berapa menit lagi, 10 menit sebelum selesai untuk durasi saya. Next saja, masih. Saya lanjut lagi. Ya, ini dia, sangat penting sekali. Ya, Yesus dalam relasi Trinitas. Nanti kita akan melihat, ya, saat-saat ini kan kita merayakan Paskah, kita diingatkan bahwa Kristus itu ada yang mengatakan dibangkitkan, tidak bangkit dari dirinya sendiri. Namun kalau kita memahami relasi Trinitas, opera ad extra, ya, jadi kita akan mengerti, ya, walaupun bahasa Alkitab selalu menyatakan Yesus bangkitkan, tapi sebagai logos yang kekal, Yesus itu bangkit dari dirinya sendiri, ya. Di dalam konsep Trinitas diwahyukan sebagai pribadi kedua Trinitas. Ingat, yang berinkarnasi itu pribadi kedua Trinitas, bukan pribadi yang pertama dan pribadi yang ketiga, bukan Bapa maupun Roh Kudus, tapi pribadi kedua, ya. Anak Allah yang kekal, yang telah ada bersama Bapa sejak kekekalan, ya. Ya, berbagai esensi ilahi sama dengan Bapa dan Roh Kudus. Ia sepenuhnya Allah, ya. Jadi dalam istilah teologis, anak sehakikat dengan Bapa. Artinya ia memiliki esensi atau ousia, kata Yunani ousia itu berarti hakikat atau esensi, ya, yang sama dengan Bapa. Namun yang membedakan Yesus dalam Trinitas adalah perannya dalam inkarnasi. Inkarnasi merupakan relasi opera ad extra yang dikaitkan dengan Trinitas ekonomis. Umat Kristen meyakini bahwa Yesus anak Allah yang kekal berinkarnasi, mengambil rupa manusia dan menjadi manusia seutuhnya, sambil tetap mempertahankan keilahiannya untuk misi soteriologis. Perhatikan kata sambil tetap mempertahankan keilahiannya, ya. Jadi Yesus mengambil rupa manusia dalam inkarnasi, tapi dia tetap ilahi. Karena ada ajaran-ajaran yang menyimpang, yang miring, yang sesat mengatakan bahwa Yesus menanggalkan sifat keilahiannya, menanggalkan sebagian atau beberapa dari sifat keilahiannya. Tidak, sama sekali tidak. Alkitab tidak pernah mengajarkan seperti itu. Dia mengambil natur manusia ditambahkan kepadanya tanpa sedikit pun berkurang keilahiannya. Nah, itu ajaran Kristen historik, ya, yang telah dirumuskan di dalam konsili-konsili dan juga di dalam ajaran bapak-bapak gereja. Nah, next. Ya. Next. Nah, saya pernah mendengar ada seorang pemimpin satu sinode sekitar 3 tahun yang lalu. Saya perhatikan ini. Salah satu pemimpin satu sinode bisa mengajarkan doktrin Trinitas dan memulainya dengan preposisi seperti ini. Saat kita bicara tentang Tuhan, maka kita tidak berbicara tentang keberapaan Tuhan, katanya, tetapi tentang kebagaimanaan Tuhan. Sekilas kalau jemaat awam mendengar, apalagi ini seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin sinode mengajar seperti ini, mereka pikir itu benar, preposisi seperti itu. Walaupun konten ajarannya benar nantinya, tapi dia memulai dari preposisi yang keliru. Saat kita bicara tentang Tuhan, katanya, kita tidak berbicara tentang keberapaan Tuhan, tetapi tentang kebagaimanaan Tuhan. Ya. Jadi preposisi tersebut di premis 1 itu tidak benar. Di premis 1 itu salah. Saat kita bicara tentang Tuhan, kita tidak berbicara tentang keberapaan Tuhan, itu salah. Kenapa? Karena Alkitab dengan jelas membicarakan keberadaan Tuhan. Tuhan itu satu, Tuhan itu esa. Kalau Alkitab tidak bicara tentang keberapaan Tuhan, orang kan menerka-nerka Tuhan itu ada berapa nanti. Jadi bisa jadi panteisme, ya, bisa jadi politeisme. Ya, Kristenan dengan tegas mengatakan Allah itu esa. Jadi Alkitab itu berbicara tentang keberapaan Tuhan. Berapa Tuhan itu? Satu. Saudara lihat
preposisinya itu salah. Jadi saat kita bicara tentang Tuhan menurut Alkitab, kita harus bicara tentang keberapaan Tuhan dan juga tentang kebagaimanaan Tuhan. Kebagaimanaan Tuhan tentang apa dia, siapa dia, apa yang dia lakukan. Tapi keberapaannya itu sangat penting sekali. Supaya jangan jatuh kepada politeisme. Ada banyak Allah, ya, panteisme, semua adalah Allah. Ya. Jadi Alkitab dengan tegas mengatakan Tuhan itu Esa, satu. Ya. Dan kekristenan tidak pernah mengatakan Tuhan itu tiga. Trinitas itu bukan Tuhan itu tiga. Trinitas itu Allah itu Esa. Ousia, Esa menyatakan dirinya di dalam tiga pribadi. Satu dan tidak terpisah. Ya. Itu. Nah, secara historik, formulasi paling ringkas namun representatif mengenai ajaran Trinitarian yang seperti adalah Mia Ousia Tres Hypostasis. Satu esensi, Allah itu satu. Ya, Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu esensi. Kita hanya punya satu Allah, ya. Satu esensi yang menyatakan dirinya dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, jadi Mia Ousia Tres Hypostasis. Jadi kalau orang bertanya, apakah orang Kristen punya tiga Allah? Tidak, orang Kristen percaya pada satu Allah yang Esa, yang menyatakan dirinya di dalam pribadi sebagai dalam tiga pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Jadi jelas menegaskan hal itu. Nah, adapun konstruksi dasar dari doktrin Trinitas itu hanya ada satu Allah. Saudara lihat? Jadi Alkitab berbicara tentang keberapaan Allah. Berapa Allah? Hanya satu. Terdiri dari apa? Tiga hypostasis. Ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang dapat dibedakan tetapi tidak terpisahkan. Ya. Setiap pribadi memiliki hakikat atau esensi yang sama, identik. Dan bersatu tetapi tidak melebur. Sehingga akhirnya menjadi satu pribadi. Alkitab tidak mengatakan Allah itu satu dan satu pribadi. Alkitab mengatakan Allah itu satu, tetapi dinyatakan dalam tiga pribadi. Satu Ousia, tiga Hypostasis. Ya. Apa itu kontradiktif? Tidak kontradiktif. Ya, tidak kontradiktif. Karena yang satu itu Ousianya, yang tiga itu Hypostasis. Makanya kata tri itu apanya yang tiga? Hypostasis. Ya. Apanya yang unitas? Ousianya. Triunity. Ya. Jadi tiga satu. Apa yang tiga dan apa yang satu? Satu Allah yang menyatakan diri di dalam tiga pribadi. Ketiga pribadi ini saling mendiami, perikoresis satu sama lain dan berelasi secara kekal. Perhatikan, berelasi secara kekal. Berelasi secara kekal. Kalau kekal itu tidak ada dimensi waktu seperti yang kita miliki. Ya, relasi mereka itu kekal. Allah selalu present. Tidak ada masa lalu, masa kini, dan masa depan bagi Trinitas yang kudus. Ya, mereka selalu present. Maka dia katakan dulu, I am that I am. Ya, aku adalah aku. Ditulis atau Ehye Asher Ehye ditulis dalam bentuk present. Ya. Next. Oke, Allah adalah satu. Ini unitas Dei, simplicitas Dei. Ya. Jadi hal pertama dan terutama yang diakui berdasarkan kenyataan Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ialah bahwa Allah adalah yang Esa. Ya. Jadi sekarang kita lihat Alkitab bicara tentang keberapaan Allah. Ya. Alkitab bicara tentang keberapaan Allah. Berapa Allah itu? Satu. Esa. Ya. Ini sederhana sekali. Sangat sederhana sekali. Ya. Makanya disebut simplicitas Dei. Allah. Kata sederhana di sini bukan dalam pengertian mudah atau tidak rumit. Ya. Simplis yang berarti hendak menekankan bahwa dalam diri Allah tidak ada bagian-bagian karena dia adalah satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi. Dengan kata lain, sifat dasar Allah itu tidak dapat dipisah-pisah atau diuraikan menjadi bagian-bagian tertentu. Natur Allah itu. Makanya di dalam ajaran kekristenan, apa yang ada pada Bapa ada pada Anak.
Kualitas dan kuantitas sama, tidak ada bedanya. Apa yang ada pada Bapa ada pada Anak dan ada pada Roh Kudus. Apa yang ada pada Roh Kudus ada pada Anak dan ada pada Bapa. Apa yang ada pada Anak ada pada Bapa dan pada Roh Kudus. Terkait dengan natur, ya, natur kealahan, ya, sama, ya. Mereka karena mereka adalah satu, ya. Sehingga kita harus memahami, pernah ada yang bertanya begini, apakah Allah memiliki 3 roh? Tidak, Allah itu satu. Allah adalah roh. Ditulis itu dalam bentuk, bukan dalam bentuk jamak. Allah itu adalah roh. Ya. Bukan 3 roh. Allah itu roh. Ya. Jadi Bapa, Anak dan Roh Kudus satu ousia. Allah yang adalah roh itu menyatakan dirinya dalam 3 pribadi, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Next. Jadi penting memulai doktrin Trinitas itu dari kesatuannya. Ya. Kalau kita mengerti kesatuan ini, maka tidak boleh ada yang menyatakan bahwa Allah itu 3. Itu saja. Karena 3 pribadi tidak sama dengan 3 Allah maksudnya. Dalam ajaran pewahyuan Alkitab kekristenan. Next. Kita lanjutkan lagi. Saya agak cepat ini. Saya bisa baca lagi situ. Lanjut. Ya. Lanjut terus. Jadi keesaan Allah itu tidak pernah bertentangan dengan konsep ketrinitasannya. Ya. Next, kita lanjut saja. Yang ingin saya tekankan dan sampaikan situ, nanti saudara bisa baca terus. Oke. Ya, stop dulu, naik lagi satu dulu. Naik. Ya. Ya, ini dia. Esensi ilahi. Nah, sorry. Yang esensi ilahi tadi. Lanjut, coba. Bukan itu yang 3, poin 3. Poin 3. Oh ya, kelewat ya. Terus lanjut. Ya. Esensi ilahi tidak terbagi-bagi di antara ketiga pribadi ilahi. Ingat. Esensinya satu, tidak terbagi-bagi. Ya. Tetapi secara penuh dengan segala kesempurnaan atribut Allah berada dalam dan dimiliki oleh setiap pribadi secara sama dan identik. Jadi perlu diingat bahwa kesatuan Trinitas di Alkitab selalu dibicarakan di dalam hal esensinya. Di situ kesatuannya, esensinya, ousianya. Makanya nanti kita jelas generasi kekal, ya, anak dilahirkan itu tidak bicara tentang ousia. Tapi hipostasis, ya. Yang digenerasikan itu pribadi, bukan ousia. Nah, kesalahan dari Arius ialah menganggap bahwa anak itu yang dilahirkan itu adalah ousianya. Ousianya itu sama, identik, satu. Ya. Nah, kesalahan Arius itu, ya, yang dilahirkan itu adalah hypostasisnya, ya, bukan ousia. Nah, di generasi kekal itu yang harus kita mengerti, ya. Ya. Jadi ketidakterbatasan, kemahatauan, kemahakuasaan, kemahadiran, kekekalan, dan atribut-atribut esensial lainnya sama dimiliki oleh setiap pribadi. Bahkan kesatuan dalam kalian juga termasuk kesatuan pikiran kehendak ilahi. Karena kalian memiliki satu pikiran sekehendak, maka dengan demikian kalian hanya memiliki satu roh. Nanti saudara, pertanyaan orang di luar sana aneh-aneh. Kalau Allah 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah, ada 3 pribadi, berarti ada 3 roh dong mereka masing-masing. Tidak. Hanya ada satu roh. Itu ousia. Ya. Satu ousia. Allah adalah roh. Dan itu adalah hakikatnya. Ya, dan itu dijelaskan oleh Yesus di Yohanes pasal 4 ayat 24. Ya. Jadi itu menunjuk kepada being atau esensi Allah. Allah adalah roh. Itu beingnya, itu esensinya, itu hakikatnya, jati diri Allah. Roh yang tidak terbatas dan kekal, itu esensi dasar dan absolutnya. Roh yang tidak terbatas ini menyatakan dirinya dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Jadi kalau saudara nanti jangan terlalu bingung dengan pernyataan, bukankah Yesus diperanakan? Anak diperanakan. Diperanakan itu bukan ousianya. Saudara harus ingat ini ya, saya kasih batasan. Yang diperanakan itu bukan ousianya, tapi dalam generasi kekal yang diperanakan itu adalah hypostasisnya.
generasi kekal seperti itu. Esensi mereka satu. Ya. Next. Setara memiliki kepenuhan kalah. Next saja kita lanjut. Ini tadi prosesi dan generasi kekal. Nanti saudara baca. Terus saling mendiami. Terus next. Yuk kita lihat ini. Logos anak Allah yang kekal. Ya, logos anak Allah yang kekal. Ingat yang diperanakan itu adalah pribadi atau hypostasis-nya, bukan ousia. Ousianya satu, Allah itu esa, satu. Ya, satu tidak bercampur tetapi tidak dapat dipisahkan. Tapi tidak bercampur dalam hal pribadi. Mereka satu. Gelar anak Allah, the Son of God, kepada Yesus merupakan pernyataan Alkitab. Ya, di Matius pasal 16 ditambah frase selanjutnya, the Son of the living God, anak Allah yang kekal, anak Allah yang hidup. Ya. Nah, ini digunakan untuk membedakan pribadi yang benar, yaitu Mesias yang berasal dari Allah, dengan dewa dunia yang disembah oleh masyarakat lokal satu. Nah, terkait dengan gelar anak Allah ini berikut beberapa penjelasan penting. Yang pertama, istilah anak Allah tidak boleh dikacaukan dengan Allah anak. Ya. Oke, next terus. Oh iya, benar. Alkitab mengajarkan Yesus Kristus belum, ya. Kembali, ya. Jadi Yesus Kristus itu dapat disebut sebagai Allah anak. Ayat rujukannya Matius 8:19 dan juga sebagai anak Allah. Secara alkitabiah kedua hal itu berbeda, ya, anak Allah dengan Allah anak. Gelar anak Allah menyatakan hubungan ilahi secara horizontal. Relasi horizontalnya antara Kristus, anak dengan Bapa dan Roh Kudus dalam Trinitas Kudus. Artinya anak adalah Allah yang setara dengan Bapa dan Roh Kudus, ya. Sedangkan gelar anak Allah pada umumnya menyatakan hubungan ilahi yang unik secara vertikal antara Bapa dengan Yesus sebagai anak. Next. Lanjut. Sebagai anak Allah dalam inkarnasi, Yesus telah merendahkan diri dalam ketaatan, bahkan bersedia menempatkan dirinya lebih rendah di bawah Bapa. Istilah ini disebut sebagai subsistensi. Subsistensi Kristus tidaklah sama artinya dengan ketidaksederajatan Kristus dengan Bapa. Ya. Sama seperti yang dipahami oleh Arius, menganggap bahwa anak tidak serajat dengan Bapa. Dan beberapa tahun yang lalu juga viral ajaran-ajaran Arius ini dibawa lagi oleh seorang pemimpin gereja di Indonesia yang terkenal dengan seri-seri pengajarannya yang seringkali viral, ya, di media sosial, ya. Nah, jadi istilah anak Allah, ya, itu tidak untuk tujuan menyatakan bahwa Yesus lebih rendah, ya, tetapi ini hanya sebagai pembahasan subsistensi. Dalam kemanusiaan Kristus menundukkan diri kepada Bapa. Ya. Ketiga pribadi itu sama kekal, sama mandiri, semua memiliki atribut ilahi. Tetapi dalam rencana penebusan, ya, anak Allah secara sukarela menati Bapa yang mengutus ke dalam dunia. Ya. Dengan kata lain, kehendak Bapa sama besar dengan kehendak anak untuk melakukan pendamaian itu. Ya, jadi sekali lagi dipahami bahwa subsistensi Kristus bukan bermakna ketidakserajatannya dengan Bapa. Karena ada yang mengajarkan seperti Yesus itu tidak sederajat dengan Bapa. Bapa lebih besar, katanya. Karena dia tidak memahami doktrin Trinitas yang seperti saya jelaskan tadi di depan, ousia. Ya, diperanakan bukan berarti anak lebih rendah, karena secara ousia Bapa, Anak dan Roh Kudus itu satu, sama. Ya. Yang digenerasikan dan diprosesikan itu adalah hypostasisnya. Kemudian yang kedua, pengertian anak Allah itu bahwa Yesus adalah anak tunggal, ya. Only begotten, ya. Disebut juga monogenesis. Lanjut, ya. Tunggal atau satu-satunya monogenesis itu. Jadi tidak ada kalau ada yang mengajarkan begini, Lucifer itu adalah saudara rohani dari Tuhan Yesus. Jadi Allah mempunyai dua putra, satu Kristus, yang kedua Lucifer. Ya, ada yang mengajarkan seperti itu. Itu sudah pernah saya tanggapi tahun 2016 sampai 2018 di dalam artikel saya. Dan ajaran itu gugur sudah, karena didirikan di atas spekulasi. Teori corpus delicti itu teori yang dibangun di atas spekulasi, bukan di atas data-data biblika, data-data Alkitab. Ya. Sampai menganggap bahwa Lucifer adalah
saudara rohani dari Yesus, disebut sebagai putra Allah juga. Tidak. Dia adalah ciptaan. Satu-satunya monogenesis, anak tunggal satu-satunya tidak diciptakan. Itu Allah. Dan akhirnya pengajar Corpus Delicti itu akhirnya apa? Mengajarkan bahwa Yesus itu hanya manusia sempurna yang dititis, didiami oleh Logos. Ya. Semakin tidak memahami Trinitas, semakin ke sana semakin sesat memang. Ya. Nah, kemudian lanjut, ya. Generasi kekal, the eternal generation of the Son. Ya, konsili Nikea menjelaskan tentang generasi kekal pribadi komunitas anak ini. Ini adalah tindakan kekal, perhatikan, dan harus. Jadi, ini adalah tindakan kekal dan harus dari pribadi pertama, tidak Bapa, di mana Bapa dalam keberadaan ilahinya adalah dasar subsistensi anak, seperti subsistensinya sendiri, dan menempatkan anak memiliki esensi ilahi yang sama secara surat, tanpa ada pembagian, keterasingan, ataupun perubahan. Ada beberapa hal penting yang perlu ditegaskan terkait generasi kekal ini. Generasi kekal adalah tindakan keharusan dari Allah, necessary acts of God. Artinya tindakan itu bukan kehendak bebas dengan pengertian kealahan anak dapat hilang dalam hubungan, ya, hubungan anak yang bergantung kepada Bapa. Bukan begitu. Jadi Bapa tidak memilih untuk menggenerasikan anak, tetapi anak ada karena keharusan berdasarkan tuntutan atau natur kealahan. Yang kedua, tindakan Bapa menggenerasikan adalah tindakan kekal. Artinya tindakan tersebut tidak dalam dimensi waktu. Dan anak memiliki kekalan yang sama dengan Bapa. Yang ketiga, tindakan keharusan generasi kekal adalah generasi dari subsistensi pribadi dan bukan esensi. Maka tadi kan saya katakan, generasi itu adalah generasi pribadi, bukan ousia. Ya. Dan itu adalah tindakan keharusan. Yang keempat, tindakan generasi kekal adalah tindakan rohani. Dengan demikian, generasi kekal harus dipahami dalam pengertian rohani dan ilahi, bukan dalam pengertian fisik atau ciptaan. Dengan bahasa, hanya kita ini sebagai manusia, Alkitab tentu saja membahasakan dengan bahasa-bahasa manusia. Next, sedikit lagi. Yang ingin saya sampaikan ini, anak juga menjelaskan bahwa Yesus adalah Allah sejati. Bapa sendiri yang menyatakan dan menegaskan anak sesungguhnya adalah Allah yang kekal. Dalam kitab Ibrani, ya, Ibrani pasal 1 ayat 8, terus kitab Ibrani menyatakan demikian. Ho tronso, ho theos, eiston, aina, to, ainos. Yang berarti tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Berdasarkan pengakuan Bapa tersebut, tidak dapat diragukan lagi bahwa Yesus adalah Allah. Artinya, Yesus memiliki esensi atau hakikat ousia yang sama dengan Bapa. Karena Yesus itu adalah Allah. Ego kaiho pater hen esmen. Ya. Atau aku dan Bapa adalah satu. Apa yang satu? Ousianya. Ya. Tapi dia dan Bapa berbeda. Apa yang berbeda? Ya. Hupos taseis. Ya. Ya. Next. Lanjut. Nah, jadi kita sudah jelas bahwa istilah anak itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah ilahi atau Allah. Lanjut. Yuk, lanjut lagi. Nah, sekarang logos adalah theos. Ini juga viral beberapa waktu yang lalu. Ya. Ada sekitar 10 bagian di Perjanjian Baru di mana secara langsung mengidentifikasi Yesus sebagai Allah dengan menggunakan kata-kata seperti theo, morpe, dan theotes. Ya. Saya lanjutkan saja di bacaan itu, ya, di Yohanes pasal 1 ayat 1 sebagai representasi yang paling tegas di Injil Yohanes menjelaskan keadaan Kristus. Ya, di sana dikatakan en arche en hologos kai hologos en proston theon kai theos en hologos. Next. Kalaupun saudara sudah sering mendengarkan ini, saya ingin jelaskan lagi. Ada 3 klausa yang secara berurutan dalam ayat ini menegaskan keilahian Kristus. Yang pertama dikatakan pada mulanya adalah firman, en arche en hologos. Yang kedua, firman itu bersama-sama dengan Allah, hologos en proston theon. Dan yang ketiga, firman itu adalah Allah, theos en hologos. Kita lihat klausa pertama dulu. Jelas logos atau firman itu merujuk pada Kristus, karena ayat 14 berkata firman itu telah menjadi manusia. Siapa yang menjadi manusia? Kristus, logos, ya, yang menjadi manusia. Manusia apa? Manusia Kristus. Kristus Yesus dikatakan. Ya.
Jadi jelas logos di sana tak terhindarkan, itulah. Karena ada yang mengatakan bukan gitu ya. Ada yang mengajarkan bukan. Dengan demikian ayat ini mengidentifikasi Yesus dengan logos yang olehnya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat ini mengajarkan bahwa Yesus eksis sebelum penciptaan. Kata arche dalam konteks ayat ini berarti awal atau permulaan. Ya. Sedangkan kata kerja imperfect, n yang diterjemahkan adalah berarti telah berlangsung, ada. Itu ditaruh ya di depan kata arche, memperkuat gagasan yang menjelaskan keberlangsungan eksistensi tanpa limit dalam kekekalan. Jadi kata Yunani nrc pada mulanya dalam prase nrc en hologos menunjuk kepada kekekalan yang lampau di mana tidak seorang pun dapat memasukinya kecuali logos, karena ia adalah pribadi yang kekal. Jadi logos ada atau berasal dari kekekalan. Dengan demikian klausa pertama dapat diterjemahkan dengan parafrase seperti ini. Ketika segala sesuatu dimulai, logos sudah ada. Ini sesuai dengan klausa selanjutnya. Jadi logos sudah ada sebelum segala, ketika segala sesuatu itu sudah ada, logos sudah ada sebelumnya karena dia berasal dari kekekalan. Next, lanjut. Sekarang klausa kedua ya menjelaskan bahwa sebelum penciptaan dalam kekekalan yang tanpa waktu itu, logos sudah ada bersama Allah, prostonteon. Dalam persekutuan kekal dengan Allah. Kata pros dalam frase hologos and prostonteon itu dapat diterjemahkan dengan bersama-sama. Ya. Bersama-sama dalam ayat tersebut bukan dalam pengertian dua orang yang berdampingan atau berada di samping untuk mendampingi. Sebab jika dimaksud dalam pengertian dua orang berdampingan, kata yang digunakan itu adalah preposisi meta. Jadi bukan pros tapi meta. Kalau berdampingan, dua orang berdampingan, kata Yunani yang akan digunakan adalah preposisi meta, bukan pros, yang berarti menyertai atau bersama. Nah, sebagai contoh penggunaan kata meta ini adalah Matius 1 ayat 23, kemudian Matius 2 ayat 11. Nah, jadi kata pros dalam Yohanes 1 tersebut berarti searah atau sehakikat melekat. Dengan demikian, maksud dari penggunaan kata pros dalam ayat ini bertujuan untuk menekankan keberadaan logos, yaitu Kristus yang aktif senantiasa bersama-sama dan tidak terpisah dengan Bapa sejak kekekalan. Atau dengan kata lain, logos itu Kristus sehakikat dengan Bapa sebagai Allah yang esa di dalam kekekalan. Kristus bersama-sama dengan Allah dan sesungguhnya ia adalah Allah. Ia dinamakan firman atau logos. Jadi siapa logos itu? Ya, logos itu adalah anak Allah yang kekal itu sendiri. Dan demikian bahkan tanpa melihat klausa yang ketiga, kita sudah dapat melihat dengan jelas keilahian Yesus di sini. Ya. Next, lanjut. Sekarang kita lihat klausa yang ketiga. Theos and hologos, ya, atau firman itu adalah Allah. Ini merupakan frase yang tidak dapat disangkal lagi terkait dengan siapa Yesus itu. Siapa logos itu? Logos itu adalah Allah. Ya. Pribadi kedua di dalam Trinitas. Kata ini, ya, perhatikan baik-baik, ya. Melalui frase ini Yohanes memandang logos sebagai pribadi bukan dalam arti sebagai berita atau kata. Hal ini terlihat dalam susunan kalimat yang digunakan. Logos adalah Allah. Namun di sini yang perlu diperhatikan adalah frase theos and hologos. Tidak diterjemahkan Allah adalah firman itu. Tidak, bukan begitu. Kenapa? Ada kaidah di dalam gramatika Yunani yang tidak mengizinkan penerjemahan seperti itu. Ya. Kalau Unitarian menerjemahkannya seperti itu. Allah adalah firman itu. Unitarian. Ya. Nah, alasan frase tersebut harus diterjemahkan firman itu adalah yang pertama, ya klausa bahwa di klausa 2 dan 3 adalah chiasma Ibrani. Chiasma ini adalah sebuah perangkat sastra yang sering ditemukan di dalam tulisan Ibrani dan tulisan-tulisan lain yang dipengaruhi oleh Ibrani, di mana ide-ide, konsep-konsep dan kata-kata serta tema disusun dalam urutan ABBA atau ABCCBA dan seterusnya. Di sini kedua klausa menjadi ciri khas benda logos, theos, theos, logos. ABBA, ya. Logos, theos, theos, logos, ya. Ini merupakan chiasma Ibrani. Ya. Struktur chiastiknya sesungguhnya dapat menekankan istilah tengah dalam kasus ini theos. Allah adalah pusat dari chiasma tersebut. Ini alasan mengapa dalam ayat tersebut kata theos tanpa artikel.
ya, karena Allah ada pusat dari chiasma tersebut. Selanjutnya dalam prase tersebut ada dua kata benda, yaitu theos dan logos. Tetapi pada kata benda theos tidak ada artikel, tidak ada definite artikel, tidak ada kata sandang ho. Sedangkan kata benda logos memiliki artikel ho. Karena itu di sini ada kaidah yang berlaku. Kaidah Yunani hukum Conwell. Yaitu apa itu hukum Conwell? Kita lihat di sini. Next. Jika dua kata benda sama-sama memiliki artikel, maka kedua kata itu menunjuk kepada dua orang atau benda yang berbeda. Jika dua kata benda sama-sama memiliki artikel, maka kedua kata itu menunjuk pada dua orang atau benda yang berbeda. Dan kata benda yang berada pada urutan pertama menjadi subjek kalimat. Jika hanya terdapat satu kata benda yang memiliki artikel, sebagai contoh tadi 1 Yohanes pasal 1 Yohanes 1 ayat 1 tadi, maka kata benda yang memiliki artikel tersebut menjadi subjek kalimat. Sedangkan yang bersifat anatros tanpa artikel bertindak sebagai predikatnya. Dengan kata lain, kaidah Conwell menyatakan bahwa ketika predikat mendahului subjek, kata benda predikat biasanya tidak ada artikelnya. Tetapi subjek kalimat jika tertentu akan memakai artikel tertentu. Jadi fenomena tidak adanya artikel pada kata theos memiliki penjelasan gramatika dan tidak menyiratkan adanya perubahan makna antara theos dalam klausa 2 dan theos dalam klausa 3. Jadi berdasarkan kaidah tersebut, maka kata logos dalam prase tersebut merupakan subjek nominatif karena memiliki artikel ho, sedang kata theos merupakan predikat karena bersifat anatros, tidak memiliki artikel. Karena itulah Alkitab Indonesia terjemahan baru sudah tepat menerjemahkannya. Theos and hologos menjadi firman itu adalah Allah. Atau terjemahan Inggrisnya, the word was God. Baik New International Version maupun King James Version. Jadi walaupun dalam prase Yunani kata theos ditempatkan lebih dahulu dari kata logos, namun karena kata logos yang adalah subjek kalimat, maka tidak sulit bagi kita untuk memahami alasan mengapa prase Yunani theos and logos tidak boleh diterjemahkan menjadi Allah adalah firman itu, karena akan melanggar kaidah gramatika Yunani hukum Conwell. Tetapi harus diterjemahkan firman itu adalah Allah. Ya, itu penjelasannya ya. Jadi tidak ada alasan bahwa Kristus itu bukan Allah. Ya. Ya, dia adalah Allah. Next. Logos itu adalah Allah. Next. Ya. Jadi jelas di situ ya. Lanjut saja. Next. Oke. Saya kira saya tidak perlu jelaskan ini ya, tentang penggunaan logos itu bukan dalam pengertian kepercayaan atau filsafat pada waktu itu ya. Oke, logos asarkos teofani anak Allah. Saya agak cepat di sini ya. Mudah-mudahan ini bisa tuntas di sini. Allah Trinitas bekerja sejak kekekalan dan juga dalam perjanjian lama. Jadi bukan saja Allah Bapa yang bekerja dalam perjanjian lama, tetapi juga Anak dan Roh Kudus. Teologi Kristen biasanya menggunakan istilah logos asarkos atau firman yang belum berinkarnasi. Jadi kalau saya bilang asarkos, berarti itu menunjuk kepada logos atau firman yang belum berinkarnasi untuk menjelaskan anak Allah yang berkarya pada masa perjanjian lama. Logos asarkos ini sering menyatakan dirinya sebagai malaikat Tuhan yang dalam bahasa Ibrani adalah malak Yahweh. Jadi Kristus itu bukan hanya ujuk-ujuk datang pada saat inkarnasi. Di dalam perjanjian lama dia sudah ada. Bahkan yang mendatangi Adam pada saat kejatuhan itu siapa? Ya, itu adalah logos asarkos. Itulah Kristus yang membuat membuat pakaian ya dari kulit domba waktu itu untuk Adam dan Hawa. Itu adalah logos asarkos. Dia adalah Kristus sebelum berinkarnasi. Ini kita sebut sebagai teofani atau kristofani. Jadi bukan Bapa dan bukan Roh Kudus yang datang ke dalam dunia. Bahkan dalam teofani pun itu adalah pribadi kedua. Jadi Kristus itu bukan langsung datang 2000 tahun langsung inkarnasi. Turun dari surga, tidak. Dia sudah berulang-ulang kali, bahkan ketika kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden itu, ya, logos asarkos yang hadir di sana. Ya, yang bertanya, "Di manakah kamu?" Ya. Nah, malak Yahweh. Next. Ya. 10 menit lagi, Pak. Siap, ya. Jadi sekalipun kita melihat ya bahwa di dalam perjanjian lama teopani atau kristofani itu bukan hanya logos asarkos, tetapi dia juga disebut dengan
teofani seperti tiang awan, tiang api, ya. Kemudian dia juga disebut sebagai batu karang, ya. Lanjut. Ya. Kristus sendiri sebagai logos asarkos telah mempersiapkan kedatangannya ke dalam dunia di dalam perjanjian lama ini sebelum dia berinkarnasi. Jadi logos asarkos itu Kristus sendiri mempersiapkan kedatangannya, ya, sebelum inkarnasi, ya, di dalam perjanjian lama. Next. Lanjut. Sekarang logos ensarkos, inkarnasi anak Allah. Pengertian inkarnasi, ya, itu dari bahasa Latin, ya, in yang berarti dalam dan karn yang artinya daging. Next. Jadi kata inkarnasi berarti di dalam daging. Next. Lanjut. Jadi meskipun kata inkarnasi tidak terdapat dalam Alkitab, namun komponen kata tersebut dalam dan daging ada di dalam Alkitab. Ya. Ya. Jadi ada frase Yunani sak ageneto yang secara harafiah berarti menjadi daging. Itu bisa saudara baca di Yohanes 1 ayat 14 dan Roma 8 ayat yang ketiga. Kata egeneto diterjemahkan menjadi, ya. Sedangkan ini tidak boleh dipahami dengan makna metamorfosis, menjelma atau penitisan yang bermakna mendiami. Sedangkan kata sak yang diterjemahkan manusia dalam ayat tersebut, firman menjadi manusia, sebenarnya firman itu telah menjadi daging. Namun apa sebenarnya maksud daging di situ? Daging di dalam ayat ini harus dipahami dengan benar agar tidak menyesatkan. Kata daging dalam ayat ini bukan dalam pengertian menunjuk kepada tabiat manusia yang berdosa, sebagaimana digambarkan Rasul Yohanes dalam Galatia, tetapi kata daging di sini harus dipahami dalam pengertian manusia sebagai makhluk yang telah berada di dalam kuasa akibat dosa. Jadi dalam daging inilah logos telah menjadi, telah mengambil bagi dirinya, ya, kemanusiaan, ya, dalam pengertian seperti itu. Dengan demikian yang dimaksud dengan inkarnasi adalah logos pribadi kedua Allah Trinitas mengambil bentuk atau rupa manusia bagi dirinya sendiri. Next. Ya. Dengan kata lain, inkarnasi adalah tindakan di mana anak Allah yang kekal mengambil bagi dirinya natur tambahan, yaitu natur manusia melalui kelahiran dari seorang perawan tanpa sedikit pun kehilangan atau kekurangan keilahiannya, apalagi menanggalkan keilahiannya, sama sekali tidak. Ya. Dalam kemanusiaannya Kristus ada dan dilahirkan dari rahim perawan Maria melalui inkarnasi. Kristus menyatukan sifat kealahannya dengan sifat manusia. Doktrin ini disebut dengan istilah hypostatic union yang sudah kita pelajari bulan yang lalu. Ya. Next. Nah, ini kenosis kita akan bicarakan pada kesempatan yang lain ketika kita bicara tentang ketidakberdosaan Kristus. Next, lanjut. Ini kan itu agak lama, kan itu eksposisi. Terus lanjut. Terus lanjut. Lanjut saja. Oh, ini nih, saya jelaskan dulu sedikit, Pak. Yang turun dikit. Nah, ini bagaimana harus kita pahami adalah terjadi pada saat penyalipan itu. Oh iya, di depan sedikit lagi, naik lagi. Sebelum ini, satu slide sebelum ini. Ya, ini dia. Ya. Harus ditegaskan Allah pada naturnya tidak bisa mati. Ingat itu. Allah pada naturnya tidak bisa mati, tidak bisa sakit, tidak bisa menderita. Jika ia bisa mati, bisa sakit, bisa menderita, maka pada naturnya ia bukan Allah. Itu batasannya, harus tahu. Jadi pada saat disalib, yang menderita, sakit, dan mati itu adalah natur kemanusiaan Kristus. Tetapi ini bukan berarti keilahian Kristus tidak terpisah. Kristus itu terpisah dari kemanusiaannya, bukan berarti begitu. Ya. Namun harus diingat bahwa natur manusia itu tidak pernah ada terpisah dari pribadi logos. Natur manusia itu mendapatkan kepribadiannya dari pribadi logos dan selalu ada dalam pribadi logos itu. Bahkan antara kematian dan kebangkitan Yesus pun natur kemanusiaan itu tak terpisahkan dengan logos. Karena sekalipun natur manusia mengalami kematian, di mana rohnya terpisah dari tubuhnya, tetapi logos yang kekal tetap bersatu, baik dengan tubuh yang ada di kuburan, maupun dengan roh yang ada di surga. Ya. Next, lanjut. Dengan demikian jelas ini bahwa Rasul Paulus menyatakan, harus dipahami bahwa yang terjadi pada saat penyalipan dan kematian itulah bahwa pribadi Kristus dengan natur keilahiannya tidak memberikan pertolongan apapun untuk meringankan hukuman bagi natur kemanusiaan itu. Bahkan dengan sengaja membiarkan natur kemanusiaan itu mengalami
berbagai penderitaan, dan mengalami kematian dengan sukarela. Pribadi logos. Ya. Lalu bagaimana dengan kebangkitannya? Apakah Kristus dibangkitkan atau bangkit sendiri dari kematian? Dalam banyak bagian di perjanjian baru, kebangkitan Kristus selalu dalam bentuk pasif. Passivum dipinum. Ya. Namun ditinjau dari perspektif opera ad extra yang sudah saya jelaskan tadi di depan, Allah Trinitas tentu saja bekerja berkarya. Kebangkitan Kristus aktif darinya sendiri. Kebangkitan Kristus adalah opera ad extra Trinitas, di mana kebangkitannya sebagai karya Bapa melalui Anak dan di dalam kuasa Roh Kudus. Bapa ada inisiator kebangkitan Kristus. Karena opera ad extra yang terjadi dalam kuasa Roh Kudus, maka juga benar untuk mengatakan bahwa Kristus telah dibangkitkan oleh Roh Kudus. Jadi tidak ada yang kontradiktif situ. Kristus dibangkitkan, ya, tetapi Kristus juga bangkit dari dirinya sendiri. Next. Lanjut. Ya. Lanjut saja ini. Tujuan inkarnasi. Terus di closing statement saya. Ya. Jadi begini Bapak Ibu ya. Pada saat peristiwa inkarnasi itu, pada waktu yang bersamaan Kristus ada di bumi, tetapi sebagai Allah, dia itu tetap ada di seluruh dunia. Itu natur kealahan itu tidak sama sekali hilang. Itu yang harus kita pahami. Ya. Beda dengan salah satu ajaran, sebut saja seorang fundamentalis Baptis di Indonesia mengajarkan bahwa ketika anak itu turun, dia terpisah dari Bapa dan Roh Kudus. Ini memisahkan. Sedangkan di dalam pengertian Trinitas itu, ya, bahwa satu ousia, ya, memiliki pribadi yang berbeda, tetapi bukan terpisah. Jadi pada saat anak inkarnasi, anak itu tidak pernah terpisah dari Bapa dan Roh Kudus. Sebagai Allah, dia tetap Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Ada, dan tetap ada di mana saja. Tapi sebagai manusia, ya, dia pada waktu itu berada di Palestina. Ya, ini yang disebut dengan apa yang dikenali dengan extra calvinisticum, ya, yang mengajarkan bahwa pada saat anak inkarnasi, anak itu tidak pernah berhenti menjadi Allah. Ingat, pada saat Yesus berinkarnasi, Yesus itu tidak pernah berhenti sebagai Allah. Ya, jadi seperti minggu kemarin kita jelaskan bahwa Kristus bukanlah manusia yang dilantik menjadi Tuhan, tapi dialah Allah yang mengambil natur manusia untuk tujuan soteriologis, untuk tujuan penyelamatan. Ya, doktrin ini memang sulit untuk memahaminya, tetapi Alkitab menganjurkan kita untuk merenungkan rahasia Allah yaitu Kristus. Karena itu ajaran ini memang harus kita tangani dan kita pahami dengan hati-hati dan teliti. Yang terakhir saya ingin katakan begini. Setiap orang bebas memiliki asumsi, opini, persepsi, dan keyakinan yang berbeda tentang sesuatu hal. Namun pertanyaannya adalah apakah keyakinan itu didasarkan pada pernyataan Alkitab yang jelas dan kesimpulan teologis atau totalitas pernyataan Alkitab? Ya, Allah itu Esa dan menyatakan dalam 3 pribadi, termasuk pribadi anak, itu adalah pernyataan totalitas Alkitab. Kita tidak bisa hanya mencomot 1-2 ayat lalu mengatakan Yesus dan Bapa itu adalah satu pribadi. Jadi hanya mode-mode saja seperti yang diajarkan oleh Unitarianisme, yang merupakan turunan dari Sabellianisme dan lain sebagainya. Nah, karena itu setiap asumsi, opini, persepsi, dan keyakinan harus diuji oleh pernyataan yang jelas dari Alkitab. Artinya pengertian yang telah kita miliki sebelumnya harus sesuai dengan pernyataan Alkitab dan bersedia dikoreksi oleh Alkitab itu sendiri. Semua pengertian teologis yang telah kita miliki sebelumnya agar tunduk pada otoritas Alkitab. Hanya pengertian, tafsiran, dan pandangan teologis yang sesuai dengan Alkitab yang telah menerapkan prinsip penafsiran sehat yang patut dianggap benar. Itu saja yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya kembalikan lagi.